Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin perkenalkan, nama saya Dia Juli Cahyono, salah satu forecaster dari Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid, Nusa Tenggara Barat, yang dalam kesempatan ini akan memberikan pemaparan terkait peringatan dini cuaca yang dilakukan di STAMED ZAM, pengalaman-pengalaman tentang peringatan dini yang berhasil ataupun tidak berhasil, kendala peringatan dini cuaca maupun saran tentang peringatan dini cuaca. Kemudian pengalaman tentang peringatan dini yang berhasil. Jadi salah satunya adalah pada saat kejadian banjir bandang pada Desa Obel-Obel, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 Februari 2020. Berikut adalah peringatan dini 3 harian yang saya buat sehari sebelumnya, yaitu tanggal 22 Februari, di mana pada tanggal 23 Februari salah satu area yang berpotensi terjadi hujan lebat sertai kilat petir dan angin kencang adalah Lombok Timur. Di sini adalah analisis kejadian banjirnya, di mana sebenarnya Desa Obel-Obel ini telah diguyur hujan yang cukup signifikan pada beberapa hari sebelumnya, sehingga pada saat hujan terjadi pada tanggal 23 Februari 2020, tanggul sungai yang ada di Desa Obel-Obel tidak dapat menahan debit air sehingga jebol dan mengakibatkan banjir bandang. Ini adalah lowcasting pada tanggal 23 Februari, salah satu sampelnya di mana terlihat tutupan awan menutupi area Lombok Timur yang mengakibatkan hujan turun dengan intensitas yang cukup beragam. Kemudian beberapa pertimbangan yang saya gunakan untuk membuat peringatan dini meliputi analisis skala global sampai lokal tentunya. Tetapi untuk analisis skala global tidak terlalu berpengaruh ataupun tidak terlalu signifikan, sehingga analisis untuk peringatan dini langsung beralih ke skala regional, di mana yang pertama adalah suhu muka laut dan anomalinya di sekitar Nusa Tenggara Barat yang cukup mendukung. Perakiraan angin ketinggian 3000 feet pada tanggal 22 Februari dan 23 Februari 2020, di mana adanya konvergensi pada area Lombok terutama yang membuat kumpulan awan berpotensi tumbuh pada area tersebut. Kemudian juga melihat data skala lokal di mana RH cukup mendukung terutama pada area Lombok Timur, bisa dilihat, serta juga indeks stabilitas yang juga cukup mendukung pada area Lombok Timur. Kemudian ada juga satu hal yang menjadi pertimbangan yang cukup penting dalam pembuatan peringatan dini ini adalah kondisi selama beberapa hari terakhir, di mana tutupan awan konvektif terutama menutupi sebagian area Lombok, terutama Lombok bagian utara termasuk Kabupaten Lombok Timur dalam beberapa hari terakhir, yang tentunya juga memberikan sebuah pertimbangan bahwa keesokan hari ada potensi yang cukup kuat untuk terjadi hujan ataupun cuaca ekstrim pada area yang sama. Sehingga beberapa pertimbangan itulah yang kemudian menjadi dasar pembuatan peringatan dini yang kemudian cukup baik memperkirakan kondisi cuaca. Lalu selanjutnya adalah mekanisme pembuatan peringatan dini atau early warning system cuaca, di mana yang pertama adalah Stasiun Meteorologi ZAM merupakan stasiun koordinator cuaca yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tentunya dalam hal ini berkoordinasi juga dengan STAMED Sumbawa dan STAMED Bima. Di mana ini ada alur pembuatan peringatan dini, kami mengacu kepada Perka BMKG Cap 9 tahun 2010, di mana ini adalah alur yang kami gunakan. Pertama, melihat technical guide dari pusat untuk mengetahui sinopsis cuaca maupun referensi model. Kemudian juga kami tinjau kondisi atmosfer dalam berbagai skala. Kemudian kami juga lihat model yang ada pada NDF, entah itu yang kami pilih adalah IFS ataupun WRF, serta menentukan area mana saja yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Lalu kami membuat peringatan dini 3 hari untuk Provinsi NTB tentunya, serta nowcasting jika ada cuaca signifikan yang terlihat ataupun termonitor di radar. Kemudian peringatan dini cuaca ataupun nowcasting akan kita diseminasikan ke masyarakat dengan WA group, kemudian media sosial ataupun web kantor. Ini adalah
pertimbangan untuk membuat peringatan dini 3 harian. Yang pertama adalah analisis skala global, di mana biasanya kami melihat pada WA group yang sudah di-share ataupun dirangkum oleh grup SF forum. Disitu bisa dilihat nilai SOWI maupun ENSO dan dipol mood. Kemudian untuk analisis skala regional biasanya kami melihat pada web BMKG. Di situ ada nilai suhu muka laut ataupun anomalinya, kemudian perakiraan angin 3000 feet, kemudian juga MGO bisa dilihat dan dipertimbangkan untuk nilai-nilainya. Serta yang ketiga adalah skala lokal. Bisa diamati pada web Meteo BMKG, indeks-indeks labilitas untuk mempertimbangkan kira-kira bagaimana labilitas udara pada area yang dimaksud, yang dalam hal ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian RH juga bisa dilihat di web BMKG, serta bisa juga melihat perakiraan curah hujan ataupun akumulasinya, yaitu 6 jam ataupun 24 jam untuk mendukung perakiraan cuaca yang kita buat. Dari nilai-nilai tersebut akan menjadi sebuah pertimbangan area-area mana saja yang kiranya akan menjadi ataupun timbul potensi cuaca ekstrim. Kemudian dari nilai-nilai tersebut akan kita tuangkan ke dalam sebuah format yang sudah ditetapkan sebagai berikut. Selama 3 hari, mulai dari hari H sampai H+2. Kemudian produk yang kedua adalah nowcasting atau peringatan dini yang mengandalkan data radar. Jadi data radar akan dibagi ke dalam beberapa produk yang kami gunakan. Yang pertama adalah CMAX untuk mengetahui pengumpulan awan konvektif yang sedang terjadi di daerah mana saja, terlihat di BZ maksimalnya di situ. Kemudian yang kedua adalah SWI untuk melihat area-area konvergensi maupun divergensi untuk mengetahui kira-kira potensi tumbuhnya awan di bagian mana. Kemudian HWIN untuk bisa juga kita overlay dengan CMAX untuk mengetahui pergerakan awan, serta vertical cut untuk mengetahui bagaimana struktur awan dalam irisan vertikal. Bisa saja untuk menilai awan itu akan habis berapa lama, apakah dia akan cukup lama ataupun hanya sebentar saja untuk potensi hujannya. Dari jika sudah kita tentukan awan itu akan bergerak kemana, awan itu akan melebar ataukah akan meluruh, maka area-area yang kiranya berpotensi untuk terjadi cuaca ekstrim kita masukkan pada web counter. Dalam hal ini ada algoritma tersendiri di mana kita tinggal membuat klik pada area kecamatan yang ada di peta sehingga akan muncul pada narasi di bagian bawah. Sehingga narasi ini bisa kita copy dan kita masukkan ke dalam format warning yang bisa digunakan seperti ini untuk kemudian di-share ke masyarakat tentunya. Baik untuk diseminasinya bisa melalui WA group, kemudian Telegram group, lalu Twitter, Facebook, Instagram, ataupun web Stamet kantor, web Stamet Zam maksud saya. Nah, kemudian untuk sarana-sarana yang digunakan dalam perakiraan ini, peringatan dini maksudnya adalah yang pertama tentu keperluan data yang bisa kita ambil dari web BMKG, WA group, ataupun NDF. Jadi model-model cuaca, kemudian akses data ke berbagai parameter fenomena cuaca, akses ke model IFS, WRF, ataupun GFS. Kemudian yang kedua adalah proses pembuatannya melibatkan web pada Stamet Zam untuk nowcasting, terutama untuk membuat narasi titik-titik yang berpotensi adanya cuaca buruk. Kemudian yang ketiga adalah diseminasi tentunya, melibatkan fasilitas web dan media sosial, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, WA group, Telegram, dan sebagainya. Kemudian ini adalah kendala yang mungkin terjadi, yaitu kendala teknis seperti radar saat kondisi off, mungkin pada saat maintenance, karena memang pada nowcasting terutama sangat mengandalkan data radar. Karena jika data radar sendiri relatif lebih akurat daripada data satelit tentunya. Kemudian yang kedua adalah penelitian dalam skala lokal yang masih cukup minim, misalkan perbedaan respon efek siklon tropis terhadap suatu wilayah
terkait jaraknya, lokasinya, intensitasnya, dan sebagainya. Apakah menimbulkan cuaca buruk atau justru mengurangi curah hujan. Kemudian terkait dengan saran, diharapkan adanya backup untuk akses ke data-data model cuaca sehingga bisa selalu diakses, contohnya yang ada di web Meteo BMKG. Kemudian pustaka tentang pengalaman-pengalaman melakukan perakiraan cuaca sebagai bahan referensi untuk perakiraan pemula. Baik, kiranya cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.